Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang salah satu bentuk respon tubuh saat mengalami stres atau banyak pikiran. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran nih, apa sih salah satu respon tubuh kita itu kalau seandainya kita sedang mengalami stres atau banyak pikiran, tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham. Dan ketika mengerti dan paham, ketika sensasi itu datang, kalian tidak selalu berandai-andai, tidak selalu berimajinasi ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu teman-teman yang makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Nah kemudian bagaimana juga cara menanganinya juga gitu teman-teman ya, itu juga sudah di-share. Nah makanya bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biar lebih detail, biar lebih jelas, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit ya tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga, dan yang lebih penting juga, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya selalu mengalami kebingungan tentang sensasi yang selalu hadir teman-teman ya. Patut kalian ketahui bahwa semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Dan makanya orang-orang itu selalu bilang bahwa sensasi asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi, karena sangat banyak sekali ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada aja gitu teman-teman ya. Nah tetapi tidak semua orang mengalaminya juga gitu teman-teman ya. Ada mungkin ada yang sebagian mengalaminya, atau ada juga mungkin yang semuanya mengalaminya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah itu teman-teman, tetapi semoga saja kalian tidak mengalami semuanya gitu teman-teman ya, karena untuk mengalami sedikit saja atau sebagian saja itu membuat kita cemas, membuat kita was-was, membuat kita gelisah. Nah itu teman-teman ya. Nah seperti di tema kali ini teman-teman, saya akan menceritakan tentang salah satu sensasi dari asam lambung dan anxiety psikosomatis, namun hanya bentuk respon tubuh saja saat kita mengalami stres atau banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah mengalami hal tersebut? Tidak semuanya mengalami teman-teman, ada yang mengalami dan ada juga yang tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah sensasi tersebut teman-teman ya? Sensasi tersebut biasanya cuman di kedutan saja teman-teman ya. Dan kedutan itu sangat bervariasi gitu ya teman-teman ya. Kadang di pipi, kadang di jidat, kadang di lengan, kadang di paha, kadang di perut gitu teman-teman, selalu saja hadir gitu teman-teman ya. Dan itu tanpa kita rencanakan, tanpa kita minta, hadir dengan sendirinya teman-teman ya.
Nah itu, nah apakah benar itu kedutan itu sensasi atau bentuk respon tubuh saat kita mengalami stres? Itu memang benar teman-teman ya, ketika kita terlalu banyak berpikir, biasanya berpikirnya itu ke hal-hal yang negatif ya, ke hal-hal yang tidak kita inginkan, dan tanpa disadari itu menjadi stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya, dan respon tubuhnya kita itu adalah dengan kedutan gitu teman-teman, dan itu kedutannya itu cuman di otot saja sih sebetulnya. Itu pengalaman saya dulu teman-teman ya. Jadi ketika dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika terlalu banyak pikiran dan biasanya memikirkan tentang penyakit lah, memikirkan tentang sensasi lah, kemudian meratapi nasib lah, kenapa keadaan saya begini, berbeda dengan orang lain yang ceria, bisa jalan-jalan kemana-mana, dan itu tanpa disadari menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Nah ketika stresnya kelamaan, berkelanjutan, terus menerus gitu teman-teman ya, otot kita itu merespon dengan sendirinya teman-teman ya. Jadi kadang suka ada kedutan, dan saya dulu waktu itu seringnya itu kedutannya itu di bagian perut teman-teman ya, dan ketika belum paham itu menjadi cemas teman-teman ya, karena ketika ada kedutan seperti itu, pikiran saya itu selalu kemana-mana teman-teman ya. Waduh, jangan-jangan ini denyutan jantungnya sudah mulai berpindah. Nah itu teman-teman selalu saja berpikir seperti itu. Nah ketika kedutannya itu bertambah, ini jangan-jangan kedutan dari jantung, seandainya jantungnya tidak tidak normal, nanti saya mati. Nah itu teman-teman, tanpa disadari pemikiran-pemikiran hal seperti itu menjadi ketakutan tersendiri. Dan kalau seandainya ketakutannya terus berlangsung, nah itu menjadi kecemasan tersendiri teman-teman. Dan ketika cemasnya hadir, itu sensasi yang lain-lain pasti hadir juga teman-teman ya. Dari was-was, gelisah, rasa tidak nyaman, berdebar dan sebagainya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ketika kalian menghadapi segala sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, termasuk di kedutan itu teman-teman ya, pahami saja penyebabnya dari apa, kemudian keterkaitannya kayak gimana, biar kalian itu tidak cemas, tidak was-was, tidak gelisah gitu teman-teman. Karena ketika kalian belum paham, kalian itu selalu berandai-andai. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Semoga saja teman-teman itu tidak mengalaminya. Nah tetapi bagi teman-teman yang ada mengalaminya, ya kalian nggak usah khawatir. Itu cuman bentuk respon tubuh saja saat ketika kalian sedang stres atau terlalu banyak pikiran. Nah biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika dikatakan Anda terlalu banyak pikiran, Anda terlalu stres, itu biasanya suka mengelak teman-teman ya. Banyak pikiran apa? Saya tidak banyak pikiran, katanya kan gitu ya. Nah tetapi tanpa disadari, setiap harinya selalu berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, selalu berandai-andai, kemudian selalu berpikir masa depan yang belum tentu kita alami. Nah itu teman-teman ya. Nah tanpa disadari itu justru merupakan bisa membuat stres tersendiri teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah sebetulnya untuk sensasi stres itu banyak sekali teman-teman ya, kayak macam orangnya tambah kurus lah gitu teman-teman ya, kemudian penglihatan agak buram juga gitu teman-teman. Untuk sensasi atau hasil ya, hasil dari kita stres atau terlalu banyak pikiran, itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Cuman kalau untuk direspon tubuh ketika kita mengalami stres atau misalkan terlalu banyak pikiran, itu salah satunya adalah di kedutan teman-teman ya. Dan kalau kedutan itu ada yang mengalaminya itu kedutannya kedutan biasa, dan ada juga yang mengalaminya itu kedutannya itu kayak macam jalan-jalan teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika saya mengalami kedutan kadang di perut, kadang di dada, itu kedutannya menjalar ya, kayak macam ada yang jalan-jalan gitu teman-teman ya. Dan ketika pemikiran waktu itu belum memahami tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya selalu berpikir, waduh ini jangan-jangan udah gangguan mistik ya, kayak seperti itu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena ketika ya dilihat dari atau dirasakan dari gangguan ini ya sudah terlalu lama juga, kemudian di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian sudah berobat kemana-mana tidak membaik, sering menghadirkan kayak macam orang-orang pintar kayak macam begitu ya. Jadi di sisi lain kadang suka ada percaya juga gitu ya sama mereka gitu teman-teman ya. Nah itu jadi selalu flashback kejadian ketika dulu saat pengobatan gitu teman-teman ya. Waduh ini jangan-jangan bener nih sudah gangguan mistik nih, ini kena santet nih, ada yang jalan-jalan di dada, ada yang jalan-jalan di perut. Selalu saja seperti itu teman-teman, dan pemikiran seperti itu membuat kita takut, membuat kita was-was teman-teman ya. Nah makanya
untuk pemikiran-pemikiran negatif itu harus selalu dihindari teman-teman ya, biar kita itu selalu nyaman, karena rasa tidak nyamannya itu lahirnya itu dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Itu pengalaman saya teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana bahwa ketika kalian mengalami kedutan atau seperti jalan-jalan di dalam tubuh kita itu memang bentuk respon tubuh saja saat kita mengalami stres atau banyak pikiran. Nah, tetapi kadang ada orang juga yang bilang, Pak, justru saya itu stres itu banyak pikiran tuh karena terjadi ini, katanya kan gitu ya, karena terjadi kedutan yang membingungkan, akhirnya saya pikirkan terus. Nah, justru pemikiran-pemikiran itu yang salah teman-teman ya. Kalian sebelumnya, sebelum ada kedutan, itu kalian juga udah stres teman-teman ya, udah terlalu banyak pikiran tentang sensasi, memikirkan tentang penyakit. Nah, kemudian akhirnya ada kedutan. Di situ ketika kedutan belum dipahami juga, kalian langsung berpindah pemikirannya ya ke kedutan gitu teman-teman ya, ke sensasi kedutan. Nah, akhirnya menjadi stres lagi, banyak pikiran lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya pahami saja ke sana. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biasanya kalau misalnya dikatakan seperti itu selalu membalikan fakta. Gitu teman-teman ya. Pak, justru saya itu stresnya karena adanya sensasi ini hadir. Padahal sebelumnya dia juga udah stres memikirkan tentang penyakit yang lain. Gitu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi hal yang paling pertama, ketika kalian mengalami sensasi apapun dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika hasilnya dari stres atau banyak pikiran, terima saja teman-teman ya, terima saja bahwa kalian terlalu banyak pikiran, bahwa kalian itu terlalu stres, karena menurut saya wajar juga sih sebetulnya terlalu banyak pikiran, karena kita itu tidak ingin ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan menimpa sama diri kita. Nah, itu teman-teman wajar sekali, tetapi sangat tidak wajar kalau seandainya sering terus berkelanjutan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau seandainya sering berkelanjutan, justru itu akan menjerumuskan kalian ke durasi penderitaan kalian semakin menjadi lama. Nah, itu teman-teman. Jadi biar tidak stres, belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Masa bodoh saja, mau ada kedutan kayak mau ada apa-apa kayak gitu teman-teman ya. Karena untuk setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya itu tidak berbahaya teman-teman ya. Bisa kita jelaskan secara medis gitu teman-teman ya. Nah, itu makanya pahami saja ke sana. Jadi setiap ada sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, belajar masa bodoh saja, jangan terlalu dipikirkan terlalu mendalam, biar kalian tidak stres atau tidak banyak pikiran. Nah, kalau seandainya kalian tidak stres, tidak banyak pikiran, justru akan lebih mempermudah perbaikan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi jujur juga sih ya, waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sudah memahami juga kalau seandainya sensasi hadir datang, waduh subhanallah ya, semua pemahaman itu kayaknya hilang gitu teman-teman ya. Nah, tetapi harus dibiasakan mencoba menenangkan diri, kemudian memahami, kemudian menyadari. Kalau seandainya kita sadar, insya Allah durasinya dan kemudian kapasitas sensasi yang hadir itu akan sedikit-sedikit berkurang teman-teman ya. Nah, itu pengalaman saya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, jujur ketika di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasi itu baik dari sensasi rambut sampai ujung kaki itu sangat membingungkan sekali teman-teman ya, karena belum pernah saya alami waktu itu gitu teman-teman, dan mungkin teman-teman juga sama. Jadi ketika mengalami sensasi itu sangat membingungkan ya, ini ada apa lagi ya, ini ada apa lagi, wah ini jangan-jangan beginilah, jangan-jangan begitulah, dan sebagainya teman-teman ya. Itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat wajar, karena kita mengalaminya di pertama kalinya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya mengalami pertama kalinya mengalami gangguan itu teman-teman ya, pasti sangat membingungkan. Berbeda ketika kalian sudah mengalaminya 2 kali dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, pasti kalian akan lebih memahami, kemudian lebih bisa menanganinya sendiri gitu teman-teman ya, dan sehingga bakalan cepat membaiknya. Termasuk saya dulu ketika di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di yang pertama kalinya itu sangat sulit ya, sampai hampir 2 tahun saya mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ya, sampai sembuh total itu hampir 2 tahun. Nah, kemudian ketika kambuh lagi itu karena sudah mulai memahami, sudah mulai menyadari, sudah bisa menerima gitu teman-teman ya, sehingga bisa menanganinya dengan mudah, dan kemudian perbaikannya itu sangat cepat sekali.
Nah itu teman-teman, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, kalau seandainya sudah sembuh total, tetap jaga 3P-nya, karena untuk asam lambung dan ascites picosomatis itu bisa kambuh kapanpun teman-teman. Saya tidak berani berbohong teman-teman ya. Untuk asam lambung dan ascites picosomatis bisa kambuh kapanpun teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah sehat nih, termasuk saya dulu sudah sehat, sudah sembuh total teman-teman ya. Kemudian ya kambuh lagi karena 3P-nya berantakan lagi gitu teman-teman ya. Karena di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, kita itu pemicunya karena 3P-nya berantakan. Bahkan nyaris kita itu tidak menggunakan 3P. Pola makannya tidak dijaga. Waktu dulu sebelum terkena gangguan asam, itu makan saya itu berantakan teman-teman ya. Kadang sarapan, kadang tidak, kadang seharian full tidak makan gitu. Dan pertama kali makannya itu kadang sudah ada pedasnya, santannya, sambalnya, wah pokoknya yang serba jelek untuk asupan tubuh gitu teman-teman ya. Nah sehingga terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang terkena gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, ketika sudah membaik, jangan tinggalkan 3P-nya, karena untuk aslam itu semuanya bisa kambuh lagi, dari mulai medisnya, psikisnya, semuanya serba bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian tentang kedutan, karena banyak sekali ya yang komen, Pak ini kedutan, Pak ini seperti ada yang jalan-jalan nih di badan saya katanya gitu. Itu hanya bentuk respon tubuh saja saat kalian mengalami stres atau banyak pikiran teman-teman, bukan dari medisnya. Nah itu teman-teman, jadi pahami saja ke sana, itu hanya bentuk respon tubuh saja saat kalian mengalami stres atau terlalu banyak pikiran. Nah sekarang bagaimana cara menangani supaya kedutan itu tidak terjadi? Itu untuk kedutan nanti hilang sendiri teman-teman ya, kalau seandainya kalian tidak terlalu banyak pikiran, tidak terlalu stres. Nah makanya kuncinya hilangkan stresnya atau banyak pikirannya. Dengan cara apa? Karena untuk menghilangkan stres atau terlalu banyak pikiran atau menghilangkan ketakutan-ketakutan itu agak sulit. Hanya cuman dialihkan saja pemikirannya. Dialihkannya seperti apa? Tetap melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Tetap melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, karena kesenangan itu bisa melupakan segalanya. Nah itu teman-teman, karena untuk orang-orang stres itu karena biasanya itu selalu memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah kebahagiaan itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran tersebut, dan tanpa disadari stresnya kalian terkendalikan, banyak pikirannya kalian teralihkan dengan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman yang makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya semoga minimal lah videonya itu hanya sekedar bisa menemani kalian saja yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ascites picosomatis, terutama yang sedang mengalami banyak kedutan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa teman-teman ya, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, cerianya, bahagianya. Pokoknya untuk kehidupan yang berwarna itu, yang seperti dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.